Victorious Person, ketemu lagi saya Wendy. Ya, hari ini saya akan sharingkan beberapa tips mengenai follow up ya. Sebelumnya mungkin teman-teman sering dengar dari upline-nya, yuk kita follow prospek itu, yuk kita follow up downline itu, yuk kita follow up member itu. Jadi apa sih sebetulnya follow up itu? Follow up itu adalah kita menindaklanjuti atas apa yang sudah kita memulai. Ya, contoh misalkan kita sudah presentasi, ya prospek itu belum bergabung, kita melakukan namanya follow up. Kita menindaklanjuti sehingga prospeknya ini bisa mengambil keputusan untuk bergabung di bisnis ini. Setelah itu misalkan downline kita, ya dia sudah member dan dia mulai menggunakan produk. Ya, jadi pada saat itu kita memfollow up lagi. Ya, follow up agar apa? Agar dia menggunakan produk sehingga mendapatkan testimoni dari produk itu. Nah, setelah itu kita memfollow up lagi downline kita itu yang sudah dapat testimoni, sehingga apa? Sehingga mereka mendapatkan keyakinan di dalam bisnis ini, sehingga mereka mau memulai melangkah menjalankan bisnis ini. Nah, jadi apa itu follow up? Sekali lagi saya mengulangi lagi, follow up itu adalah kita menindaklanjuti atas apa yang sudah kita mulai, ya. Nah, jadi dalam hal ini kita seringkali kalau misalnya Anda jago presentasi, Anda jago dalam prospek, ya sebetulnya Anda hanya melakukan bisnis ini sebanyak 20%. Ya, karena sebanyak 80% dalam bisnis jaringan itu Anda perlu melakukan, yaitu namanya follow up. Ya, jadi pada saat Anda menguasai bagaimana cara follow up yang tepat dan yang benar, maka teman-teman akan memiliki jaringan yang sangat besar. Ya, nah hari ini saya akan berbagi beberapa prinsip tentang follow up. Yang pertama adalah Bapak Ibu, sebelum melakukan namanya follow up, perlu menentukan target yang positif. Ya, artinya begini. Ya, seringkali kalau misalnya ada seorang downline pergi follow up prospeknya, nah pada saat downline-nya itu biasa-biasa aja. Nah, setelah di follow up, malah pulang-pulang dari sana downline-nya itu menjadi negatif, ya. Artinya gini, pada saat kita sebelum pergi ke follow up downline kita itu, kita perlu menentukan target kita apa. Dan targetnya itu perlu positif. Karena pada saat kalau tidak positif itu akan berpengaruh sangat luar biasa sekali kepada downline kita, ya. Dan kita menentukan target itu harus positif, ya. Tentu pasti menentukan mereka apakah menjadi aktif dari yang tidak aktif, menjadi semangat dari yang tidak semangat, seperti itu, ya. Nah, itu yang poin pertama. Poin yang kedua adalah kita pastikan juga diri kita sedang semangat dan sedang positif, ya. Jadi jangan sampai malah kita yang terpengaruh. Ya, pada saat ada kasus juga seperti itu, ada downline yang pergi follow up, ya pulang-pulang dianya yang perlu follow up, gitu ya, dianya yang perlu di follow up. Bayangkan, jadi bukannya dianya yang tularin energi positif, tapi malah dia yang tertular energi negatifnya, seperti itu. Jadi hati-hati sekali pada saat Anda sebelum melakukan namanya follow up, Anda perlu pastikan diri Anda sedang semangat dan Anda sedang positif. Ya, kalau misalkan Anda belum sedang lagi kondisi tidak positif, saran saya mendingan jangan lakukan follow up dulu. Ya, Anda konsultasi dulu kepada leader Anda dan Anda akan mendapatkan semangat itu dan Anda menularkan lagi kepada downline Anda, ya. Dan yang ketiga adalah kita perlu terbuka dan mendengarkan. Jadi terkadang kita tidak hanya menceritakan dari apa yang menjadi target kita. Ya, walaupun kita bawa target tapi bukan berarti kita tidak mendengarkan. Kita perlu membangun trust sehingga downline kita ini percaya sama kita dan mereka mau men-sharingkan keluh kesahnya itu kepada kita. Ya, dengan kita terbuka dan kita mendengarkan, ya otomatis kita mendapatkan hot bottomnya dari downline kita ini. Ya, apa yang terjadi kalau kita dapat hot bottomnya? Kita dengan mudah membangkitkan semangatnya dia, karena kita tahu tujuannya dia apa. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman tidak mengerti hot bottomnya apa, teman-teman akan menemukan kesulitan dalam memfollow up dia, seperti itu. Oke. Dan yang keempat adalah niatnya adalah selalu ingin membantu, ya, dan bukan untuk demi kepentingan pribadi. Kenapa? Betul, memang kalau misalnya kita dalam melakukan follow up, kita mengejar kepentingan pribadi. Tapi ingat, pada saat kalau kita fokus itu membantu tim kita,
kepentingan kita otomatis akan terpenuhi. Ya, contoh misalkan pada saat kalau tim kita tembus strip, kita otomatis akan tembus strip gitu. Jadi kita tidak perlu khawatir kepentingan kita tidak terpenuhi, tapi yang penting adalah kita fokus membantu orang lain. Dengan kita niatnya ikhlas membantu orang lain, tim kita, prospek kita semuanya akan tahu, ya, akan tahu bahwa kita betul-betul sungguh-sungguh niat membantu mereka. Otomatis mereka akan lebih mau terbuka dan mau di follow up dan mau dibantu seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya niat Anda hanya mencari keuntungan, ya mereka juga bisa tahu bahwa Anda hanya fokus ke kepentingan pribadi Anda, yang mereka juga akan aju tak aju seperti itu. Oke, dan yang kelima, kita berani nge-push dan sedikit bahasanya itu kita ngotot. Ya, jadi kita tidak memberikan terlalu mudah memberikan namanya toleransi seperti itu ya. Jadi kita berani nge-push mereka, tujuannya adalah biar mereka keluarkan energi positif dan mereka keluarkan potensi terbaik dari mereka. Ya, jadi pada saat kita follow up, kita ngotot seperti itu, kita nge-push mereka, mereka akan lebih powerful, mereka akan lebih keluar dan mereka akan lebih semangat seperti itu ya. Jadi Anda perlu perlu nge-push mereka lebih ya. Dan yang keenam adalah kita bertanggung jawab ya, kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan ya. Jadi pada saat Anda follow up, Anda jangan sampai pada saat follow up Anda janji pada mereka, Anda bantu mereka, Anda bantu presentasi, tapi pada saat kenyataannya nggak kelihatan Andanya ya. Jadi pada saat Anda mau melakukan namanya follow up, Anda bertanggung jawab atas apa yang Anda mulai gitu ya. Jadi jangan sampai Anda sudah membantu membuat mereka semangat, tapi kenyataannya Anda hilang dari tanggung jawab seperti itu. Oke. Dan prinsip yang terakhir yaitu yang ketujuh, Anda membangun dengan integritas, yaitu dengan apa yang sudah Anda lakukan, pengalaman Anda dan ilmu-ilmu yang sudah Anda dapatkan seperti itu. Bukan hanya textbook, bukan hanya Anda teorikan kepada mereka, tapi Anda perlu melakukan juga ya. Jadi tidak hanya Anda menyuruh untuk mereka melakukan seperti itu, tapi Anda juga perlu mempraktekkan, membimbing mereka seperti itu ya. Jadi kunci keberhasilan tidak hanya kita sebagai bos yang hanya menyuruh-menyuruh, tapi kita perlu menjadi leader yang memberikan contoh seperti itu. Oke, Bapak Ibu, hari ini itulah beberapa prinsip dari follow up dan teman-teman semua sudah tahu. Dan silakan teman-teman praktekkan dan teman-teman silakan mencoba, dan sampai ketemu di puncak sukses. Better Life with MCI.